Halo semuanya, video kali ini adalah bagian dari video perjalanan saya mengunjungi destinasi wisata yang ada di dataran tinggi Dieng. Untuk video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat betapa indahnya jalur perjalanan menuju kawasan dataran tinggi Dieng. Sambil kita akan bahas beberapa destinasi wisata yang recommended untuk dikunjungi. Untuk video pertama ini akan saya bahas jalur perjalanan antara Kecamatan Paraan dan Kabupaten Wonosobo yang tentunya sangat indah. Sekaligus kita akan bahas beberapa tempat wisata yang keren yang berada di antara keduanya. Untuk perjalanan dari Wonosobo menuju Dieng dan destinasi wisata yang ada di Wonosobo dan Dieng akan saya bahas pada video terpisah. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe di channel ini dan sudah menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan saat saya upload video-video tempat wisata yang keren-keren. Oke, kita akan mulai perjalanan kali ini. Perjalanan kali ini akan kita mulai selepas dari keluar dari Kecamatan Paraan di Kabupaten Temanggung, tepatnya setelah pompa bensin Parakan di Jawa Tengah. Karena mulai dari sini kita sudah disuguhi oleh pemandangan yang luar biasa indah yang ada di sekeliling kita. Jalur Parakan Wonosobo ini membelah dua gunung, yaitu Gunung Sumbing di sebelah kiri dan Gunung Sindoro di sebelah kanan. Jika cuaca cerah, pemandangan dua gunung ini akan sangat luar biasa indahnya. Nah, agar mendapatkan pemandangan yang indah dan bersih, saya sarankan untuk melewati jalan ini pada saat pagi hari, di mana kedua gunung belum tertutup awan atau kabut. Namun jika beruntung, teman-teman tetap bisa mendapatkan pemandangan yang indah sepanjang waktu. Begitulah kalau kita berada di pegunungan, cuaca bisa berubah setiap saat tanpa bisa kita duga. Di waktu sore hari, jalanan ini sering tertutup oleh kabut, terlebih lagi di saat musim penghujan. Nah, ini di depan ini nampak Gunung Sindoro yang berada di sebelah kanan jalan. Jadi pagi ini saya berangkat pagi-pagi banget dari rumah dan alhamdulillah kita dapat view gunung yang sangat bersih dan masih sangat jelas sekali. Jadi ini view perjalanan dari Paraan ke Temanggung di sekitar jam 7 lebih perempatan lah, sekitar jam 7. Jadi ini masih sangat cerah sekali dan kebetulan ini memang lagi musim kemarau dan ini adalah saat yang pas untuk kita jalan-jalan ke arah Wonosobo dan Dieng. Tadi di sebelah kiri tadi Gunung Sumbing juga kelihatan sangat jelas. Ini sayang di depan ini ada mobil truk, jadi kita tidak bisa melihat view ke depan. Keuntungan lain kalau kita lewat di sini pagi hari ya, ini jalanan juga masih lengang. Tapi nanti kalau agak siang, apalagi ini perjalanan di weekend ya, di liburan, ini di sini akan ramai karena banyak wisatawan ya yang menuju ke arah Wonosobo dan juga Dieng. Ini biasanya kalau sudah agak siang di sini bahkan bisa macet ya di hari-hari libur. Nah, ini memang saya memutuskan untuk berangkat pagi dari rumah. Nah, ini di depan ada Gunung Sumbing ya, kelihatan di depan ini. Di sebelah kiri ini lihat ini. Oke, ini keren banget ya Gunung Sumbing.
Sumbingnya dari lokasi ini. Dan ini jalanannya memang ya berkelok-kelok, tapi masih agak lebih lurus ya dibandingkan nanti ketika dari Wonosobo ke arah Dieng. Nah ini seperti ini ya pemandangannya. Jadi kita lewat jalan berkelok-kelok, kita kadang view-nya ke arah Sindoro, kadang view-nya ke arah Gunung Sumbing. Nah ini senang banget, kadang-kadang kita sampai gagal fokus ya kalau kita nyetir atau naik motor, tetap harus hati-hati ya, fokus di jalanan. Jangan sampai kita terlena oleh keindahan alam yang ada di sekitarnya, tapi kita malah lupa dengan kemudi kita. Nah ini di sebelah kiri ini, kalau ini tidak ada bangunan, ini bisa kelihatan Gunung Sumbing dari bagian bawah sampai puncaknya, ini kelihatan semuanya. Jalanan di Paraan Wonosobo ini juga akan menjadi semakin ramai ketika musim panen tembakau. Jadi di bulan-bulan Juli, Agustus ini biasanya para petani di kawasan Temanggung, Wonosobo ini sedang panen tembakau. Nah ini biasanya akan terjadi peningkatan lalu lintas ya yang ada di sini, sehingga ini juga perlu jadi kewaspadaan teman-teman sekalian jika mau wisata ke kawasan Dieng melalui jalur ini. Nah ini kita melewati satu destinasi wisata yaitu Sigandul View Cafe and Resto. Untuk videonya kemarin sudah saya upload di video terdahulu, nanti bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Jadi Sigandul View Cafe and Resto ini adalah destinasi untuk foto ya, dan juga resto, jadi keren banget tempatnya. Oke, kita akan lanjut lagi perjalanannya. Nah, di antara Paraan dan Wonosobo ini ada beberapa objek wisata menarik yang bisa teman-teman kunjungi, yang bisa dijadikan referensi buat teman-teman jika mau wisata ke kawasan Temanggung dan Wonosobo serta Dieng. Ini ada beberapa destinasi wisata. Yang pertama tadi yang sudah kita lewati yaitu Sigandul Cafe and Resto. Nah, Sigandul View Cafe and Resto ini adalah resto dan juga tempat foto yang sangat indah di Kledung, Temanggung. Nah videonya sudah kita upload di video terdahulu, nah bisa dilihat di link di bawah atau di atas ini ya. Nah kemudian di kawasan Kledung ini ada juga Taman Wisata Posong. Ini juga taman ya, tempat buat berfoto yang lokasinya berada di lereng Gunung Sindoro. Nah videonya juga pernah saya upload di video terdahulu, silahkan juga dilihat di kolom deskripsi. Nah, atau di atas di sini juga saya cantumkan. Nah ini adalah destinasi wisata yang ada di sepanjang jalan Paraan Wonosobo. Selanjutnya ada lagi destinasi wisata namanya Kledung Park. Masih di Kecamatan Kledung. Kledung Park ini adalah tempat buat camping keluarga dan juga di situ ada restonya, resto alam. Jadi kita bisa menikmati makanan dan juga minuman sambil melihat pemandangan yang ada di situ. Dan juga kita bisa menyewa fasilitas untuk family camping. Nah, family camping ini bisa kita bawa peralatan sendiri atau pakai peralatan yang ada di situ. Nah, selanjutnya ini ada destinasi wisata lain lagi yaitu Embung Kledung. Nah, ini adalah danau kecil yang berada di lereng Sindoro dengan pemandangan yang indah yang bisa dipakai juga buat berkemah, baik itu keluarga maupun solo camping ya. Jadi teman-teman bisa camping di Embung Kledung ini. Destinasi wisata yang kelima di antara Paraan dan Wonosobo ini ada namanya Bukit Botorono. Nah ini adalah destinasi wisata baru ya di kawasan ini. Ini merupakan wisata di Desa Petarangan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Yang ditawarkan di sini adalah view Gunung Sumbing dan Sindoro yang bisa kita nikmati dari puncak Bukit Botorono ini.
sehingga kita bisa melihat view dua gunung itu tanpa terhalang apa-apa. Nah, untuk sini saya memang belum pernah ya ke Poteron ini, mudah-mudahan nanti bisa kita kunjungi tempat ini. Selanjutnya yang keenam, kita bisa melakukan pendakian ke Gunung Sindoro via basecamp Kledung ya. Bagi pecinta alam atau pecinta naik gunung, basecamp Sindoro ini bisa kita jadikan pilihan untuk mendaki ke Gunung Sindoro karena aksesnya itu dekat dengan jalan raya, sehingga jika tidak menggunakan kendaraan pribadi ini bisa diakses dengan mudah. Atau jika menggunakan mobil, parkirnya juga tidak perlu naik ke tempat yang tinggi ya. Yang keenam, ini yang ketujuh ya. Yang ketujuh itu ada Dieng Kledung Pas Hotel. Jadi ini tempat menginap ya. Hotel yang ada di kawasan ini, satu-satunya kayaknya ini hotel yang ada di kawasan Kledung ini. Nah, ini kita bisa melihat view dua gunung itu melalui hotel ini. Kita bisa menginap sambil menikmati suasana alam pegunungan melalui hotel ini. Selanjutnya ini destinasi wisata berikutnya. Ini sudah masuk kawasan Wonosobo ya. Jadi ini ada namanya Sumbing Sindoro Park atau Sinsu Park. Ini adalah taman bermain dengan aneka ragam wahana permainan yang tentunya punya view yang menarik ya antara Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Di sini juga ada beberapa resto yang ada di dalamnya. Kita juga bisa melakukan aktivitas di sini. Jadi ini keren banget destinasi wisatanya Sinsu Park ini, Sindoro Sumbing Park ini. Kemudian sudah masuk ke ke Wonosobo. Ini ada basecamp pendakian Gunung Sumbing di Garung. Jadi ini adalah perbatasannya, ini tugu perbatasan antara Wonosobo dan Temanggung. Nah, untuk Sinsu Park-nya ini berada di dekatnya ini, di sebelah kiri ini adalah Sinsu Park, Sindoro Sumbing Park di sebelah sini. Kemudian untuk basecamp pendakian Gunung Sumbing via Garung ini adalah di setelah ini ya, setelah jalanan ini ada belok ke kiri. Di situ para pecinta alam atau pecinta naik gunung bisa melakukan pendakian melalui jalur Garung ini. Nah, ini lokasinya juga hanya beberapa meter aja dari batas kota Wonosobo dan Temanggung. Jadi ini namanya Reco ya. Nah, ini kita sudah mulai masuk ya Kabupaten Wonosobo. Jadi perbatasannya tadi ada Gapura tadi. Dan ini cuaca mulai berubah ya. Kalau tadi ini cerah. Nah, sekarang ini di posisi ini sudah agak ada kabut atau apa ya, ini sudah mulai tertutup. Nah, ini suasananya seperti ini ya. Jadi dari tadi itu cerah, tiba-tiba ketika kita masuk ke kawasan Wonosobo ini sudah mulai berkabut ya. Jadi di sini juga ada beberapa wisata sebenarnya. Sebenarnya bukan wisata sih, tapi ini adalah kebun teh yang dipakai juga buat wisata ya. Di sini ada beberapa kebun teh. Kalau tidak salah ini kebun teh Bedakah atau apa namanya, saya agak lupa di sini. Nah, ini seperti ini pemandangannya. Jadi ini jalanannya sudah mulai menurun dari Garung menuju Wonosobo. Nah, ini di sebelah kiri adalah tanaman-tanaman tembakau yang siap panen. Memasuki kota Wonosobo, kita bisa menikmati suasana kota di alun-alun kota Wonosobo. Seperti lazimnya alun-alun, tempat ini merupakan ruang publik yang ramai dikunjungi oleh masyarakat, terutama di saat-saat libur ya. Kemudian di kota Wonosobo ini juga ada kuliner khas dari Wonosobo, yaitu kuliner mie ongklok. Nah, ada banyak sekali kuliner mie ongklok yang ada di kota Wonosobo ini yang dipadukan dengan tempe kemul ya. Tempe kemul ini semacam mendoan tapi ini khas dari Wonosobo. Warung mie ongklok yang ada di Wonosobo ini yang cukup terkenal adalah mie ongklok Lungkrang.
Lokasinya juga dekat dengan alun-alun Wonosobo atau di pusat kota Wonosobo, dan ini biasanya ramai banget dikunjungi oleh para wisatawan ya, baik di lokal sendiri Wonosobo sendiri atau dari tempat lain. Nah, di Wonosobo sendiri juga ada wisata pemandian air panas Kali Anget. Lokasinya masih berada di dekat dengan kota Wonosobo, yaitu di Desa Kaliangat, Kecamatan Wonosobo. Ini biasanya juga ramai sekali dikunjungi oleh para wisatawan. Nah, oke teman-teman sekalian, itu tadi adalah beberapa destinasi wisata yang ada di antara Paraan Temanggung dan Wonosobo. Nah, mungkin ini bisa jadi referensi buat teman-teman sekalian jika mau berwisata ke arah Dieng, karena banyak sekali pilihannya. Oke, sekian dulu untuk video perjalanan ini. Akan kita lanjut pada video mendatang, jadi pastikan ya teman-teman untuk subscribe dan juga mengaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.